Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Elisa Gina Febrina, NPM 21411058 dari kelas manajemen 21. Di sini, saya akan mereview secara singkat mengenai strategi perusahaan, diversifikasi, dan multibisnis dari jurnal yang berjudul Siklus Hidup, Diversifikasi, dan Kinerja Perusahaan, Studi pada Perusahaan Multibisnis di Indonesia, karya H. Cahyo tahun 2020. Pada jurnal ini, dijelaskan bahwa diversifikasi perusahaan merupakan strategi untuk pengembangan usaha atau ekspansi yang diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas. Menurut He tahun 2019, mendefinisikan diversifikasi sebagai perusahaan yang beroperasi dalam berbagai lini bisnis. Definisi lain dikemukakan oleh Maximovic dan Phillips tahun 2013 dan Patricia tahun 2017 yang menyatakan bahwa diversifikasi perusahaan adalah perusahaan yang beroperasi lebih dari satu industri yang diklasifikasikan dengan standar industri code atau SIC. Pengusaha dapat melakukan strategi diversifikasi perusahaan melalui merger atau akuisisi atau melalui strategi ekspansi secara internal dengan menambah jumlah segmen operasi perusahaan. Diversifikasi perusahaan merupakan gambaran struktur organisasi internal yang lebih luas dan kompleks yang terdiri dari kegiatan serta karakteristik bisnis yang berbeda-beda. Artinya, menurut Xu dan Chen tahun 2019, memberikan definisi diversifikasi perusahaan sebagai salah satu strategi untuk mengurangi risiko perusahaan atau mencari peluang baru pertumbuhan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan. Di sini, strategi diversifikasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia secara umum dapat berhasil. Namun di sisi lain, banyak terdapat pula perusahaan yang melakukan strategi diversifikasi yang mengalami kegagalan, bahkan kerugian yang cukup besar. Diversifikasi perusahaan adalah merupakan tingkat pengembangan yang dilakukan perusahaan melalui jumlah perusahaan yang dikelola maupun jumlah segmen yang dimiliki, minimal 2 segmen operasi. Segmen operasi dapat didefinisikan sebagai satu komponen entitas yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang sama, memperoleh pendapatan, dan menimbulkan beban. Kemudian hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambilan keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dapat dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, serta tersedianya administrasi keuangan yang dapat dipisahkan atau Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2014. Untuk lebih memperjelas adanya segmen operasi perusahaan terdapat pada setiap laporan tahunan masing-masing perusahaan. Pada jurnal ini, mengambil sampel penelitian yaitu pada BEI atau Bursa Efek Indonesia, badan hukum yang mempunyai tugas sebagai sarana dalam melaksanakan dan mengatur jalannya kegiatan perdagangan efek yang ada di pasar modal. Sedangkan jika ditinjau dari segi perekonomian mikro, bagi para anggota bursa sendiri, bursa efek berfungsi untuk mendapatkan modal yang dapat digunakan untuk melakukan ekspansi usaha. Sementara dari segi perekonomian makro, bursa efek mempunyai peran penting untuk menggerakkan perekonomian negara. Jika dalam perdagangan efek di pasar modal yang dilakukan di bursa efek menunjukkan hasil yang positif, maka gambaran tersebut dapat berakibat untuk tercapainya kinerja yang positif pula di dalam perekonomian suatu negara. Demikian pula jika terjadi hal yang sebaliknya. Pada jurnal ini dijelaskan variabel penelitiannya serta tabel-tabel perkembangan presentasi rata-rata return on equity atau ROE-nya perusahaan yang menjadi sampel yang go publik di Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011 hingga 2017. Baik,
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.